Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan bacaan dan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca tentang rukun-rukun puasa, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini penulis hafizahullah mengatakan wujubu shaumi Ramadan, penetapan wajibnya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Ya, penetapan wajibnya puasa Ramadan itu dengan salah satu dari 5 perkara yang akan disebutkan. Ithnani ala sabilil umum, ya, 2 perkara atau 2 hal yang ditujukan secara umum. Ay yajibani alal jami', maksudnya adalah 2 perkara ini, ya, maka dia diwajibkan bagi semua orang idza sabata dzalika 'indal qadhi, apabila hal ini sudah ditetapkan oleh hakim atau qadhi. Wa salasatun ala sabilil khusus, dan 3 perkara yang kewajibannya ditujukan pada individu, ya, seperti yang akan dijelaskan ala afradin makhsusin, ya, individu tertentu kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan. Falladhi ala sabilil umum, ya, hal yang menetapkan kewajiban puasa pada semua orang, ditujukan kepada semua secara umum. Pertama, bistikmali Sya'ban 30 yauman, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Dengan cukupnya Sya'ban 30 hari, maka besok artinya adalah 1 Ramadan. Maka semuanya wajib puasa. Yang kedua, biru'yatil hilal bi syahadati adlin. Ya. Dengan melihat hilal bi syahadati adli syahada, yaitu dengan persaksian orang yang adil, yang merupakan orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya persaksian. Wa huwa alladhi tatawaffaru fihi syurutus syahadah. Orang yang diterima di sini persaksiannya ada orang yang adil, yaitu orang yang terpenuhi syarat-syarat persaksian atau diterimanya persaksiannya, ya, jadi tatawaffaru fihi syurut, syarat-syarat persaksian pada dirinya. Wahia an yakuna dzakaran, yaitu pertama an yakuna dzakaran, ya, lelaki, hurran, merdeka. Yang kedua, rasyidan, ya, rasyid, pintar, mesti dia paham. Dza muru'ah, ya, orang yang punya marwah. Yaqidhan, ya, mempunyai daya ingat. Natiqan,
ya, dia mampu bisa berbicara, sami'an, ya, bisa mendengar, basiran, dan bisa melihat. Walam yartakib kabira, dan dia belum tidak melakukan dosa besar. Walam yusir ala saghira, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Au asarra ala saghiratin wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asiha. Atau bisa boleh jadi dia terus-menerus melakukan dosa kecil tapi ketaatannya lebih banyak dibandingkan dengan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Maka syarat ini, ya, syarat orang yang diterima persaksiannya harus ada pada diri orang tersebut. Yang pertama lelaki, yang kedua merdeka, yang ketiga rasyid, yang keempat punya marwah, yang kelima mempunyai daya ingat, yang berikutnya bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, tidak melakukan dosa besar, tidak terbiasa dengan dosa kecil, atau terbiasa dengan dosa kecil tapi ketaatannya lebih banyak dibandingkan dengan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Kemudian penulis melanjutkan, makna ala sabilil umum, yang dimaksud dengan secara umum, ay yajibus shaumu ala jami' ahli tilkal baldah, ya, wajib berpuasa bagi seluruh penduduk daerah tersebut, waman wafaqahum fil matla, dan orang-orang atau penduduk orang-orang yang tinggal yang berada di daerah satu matla. Matla yaitu maksudnya di sini terbit dan tenggelamnya matahari. Ya, bersamaan terbit dan tenggelamnya matahari pada daerah itu. Ini menurut al-Imam An-Nawawi, menurut Imam Nawawi. Wa 'inda al-Imam Ar-Rafi'i, adapun menurut Imam Ar-Rafi'i, yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasri. Ya, wajib, ya, ketika hilal Ramadan ditetapkan di suatu daerah, maka wajib bagi penduduk daerah yang berjarak perjalanan sepanjang sekitar 82 km. Maka penduduk di situ juga wajib untuk berpuasa saat itu. Walladhi ala sabilil khusus salasa. Dan yang dimaksud dengan secara khusus ada 3. Yang pertama salasa, yang pertama biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ya, pada person-person tertentu biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, ya, maka orang yang melihat hilal dia wajib untuk puasa. Wa in kana fasiqan, meskipun dia adalah orang fasik. Jadi yang tadi persaksian orang fasik tidak diterima, tapi bagi orang yang melihatnya meskipun tidak diterima persaksiannya, entah karena dia fasik, maka dia tetap wajib untuk puasa sendiri. Yang kedua, bil ikhbar bi ru'yatil hilal, itu dengan
mendapat berita terlihatnya hilal. Wa fihi tafsil. Di sini dalam hal ini ada perincian. In kana al-mukhbiru mausuqan bihi wajib as-shaum. Jika yang memberi berita, yang mengabarkan ini adalah orang yang terpercaya, maka wajib untuk berpuasa bagi yang mendapat berita tersebut dari orang yang terpercaya. Sawa'un awqa'a fil qalbi sidquhu am la. Baik ia membenarkan berita tersebut atau tidak, selama yang mengabarkan ini adalah orang yang terpercaya. Wa amma idza kana ghairu mausuqin, adapun jika yang mengabarkan ini adalah orang yang tidak dipercaya, ghairu mausuqin bihi fala yajibus shaum, maka tidak wajib berpuasa atas dasar berita dari orang yang tidak dipercaya tersebut, illa kecuali idza waqa'a fil qalbi sidquhu, kecuali bagi yang membenarkan berita tersebut. Yang ketiga, bidhanni dukhuli ramadhana bil ijtihad, itu dengan dugaan yang kuat masuknya bulan Ramadan secara, yaitu dengan ijtihad. Fi man ishtabaha alaihi dzalika, bagi orang yang mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadan tersebut, kasama'i midfa'in mu'tad atau ru'yati nar, yaitu ini kembali kepada adat kebiasaan, kasama'i midfa'in mu'tad, seperti mendengarkan mikrofon misalnya, mikrofon atau apa yang biasa sekarang pakai toa misalnya, itu dilakukan setiap kali masuk bulan Ramadan, dan dia mendengar itu, yaitu salah satu tanda bahwa masuknya bulan Ramadan. Atau dengan melihat api, pada sebagian misalnya masyarakat ketika masuk bulan Ramadan mereka menyalakan misalnya api di pekarangan mereka, yang menandakan bahwa Ramadan sudah masuk, dan dia lihat tanda tersebut, maka ini adalah dugaan yang kuat masuknya bulan Ramadan. Maka saat itu dia juga wajib untuk puasa. Kama qala sahibu Suffati Zubad, sebagaimana yang disebutkan oleh Suffati Zubad, yajibu saumu Ramadan bi ahad, wajib untuk puasa Ramadan dengan bi ahad amrayni, salah satu di antara dua hal, bistikmali Sya'ban al-adad, dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari, al-adad sempurna, 30 hari, au ru'yatil adli hilal asy-syahri, atau orang adil yang melihat hilal pada bulan itu, pada bulan Ramadan, fi haqqi man duna masirul qasri, atau satu orang adil yang melihat hilal Ramadan bagi orang yang tinggal di bawah perjalanan yang memperbolehkan untuk qasar, yaitu sekitar 82 km. Masailu fi ru'yatil hilal. Di sini penulis menyebutkan
tentang permasalahan-permasalahan dalam ru'yatul hilal, ketika melihat tentang ru'yah, melihat hilal. Yang pertama, shama rajulun salasina yawman biqawli man i'taqada sidqahu fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da an yasuma salasina yawman wa illam yara al-hilal. Pertama, jika ada seorang laki-laki, yang telah melaksanakan puasa sebanyak 30 hari sebab mendapatkan berita dari orang yang dia anggap, yang dia yakini itu benar, jujur. Fahal yajuzu lahul fitru, apakah boleh dia tidak berpuasa setelah 30 hari, ba'da an yasuma salasina yawman wa illam yaral hilal, meskipun hilal Syawal itu belum terlihat, belum dia lihat. Jawabannya, yajuzul fitru indar ramli khifyatan. Jadi boleh dia untuk tidak puasa menurut Al-Imam Ar-Ramli, tapi sembunyi-sembunyi. Dia tidak memperlihatkan sama orang kalau dia tidak puasa. Wa 'inda Ibnu Hajar la yajuz. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Haytami la yajuz, tidak boleh. Dia tidak boleh untuk berbuka, lianna dzalika laysa bihujjatin syar'iyyah, karena hal tersebut bukanlah alasan syar'i, bi khilafi ikhbaril adl. Berbeda ketika hal tersebut dia dapatkan dari berita orang yang adil, wa qad shama ihtiyatan, dan dia sudah di sini wa qad shama, dan dia puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Fa wajaba alaihi al-imsak, maka dia wajib untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Yang kedua, permasalahan yang kedua, law safara rajulun fi baladihi akhir yaumin min Sya'ban. Apabila seorang melakukan perjalanan pada akhir bulan Sya'ban. Pada akhir bulan Sya'ban, muftiran li'adami ru'yatil hilal ila baladin akhar. Dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal, dan ketika sampai wajada ahlaha shaimin wa huwa muftirun famal hukmu. Dia ketika melakukan perjalanan di akhir bulan Sya'ban dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal, sampai di daerah yang lain di mana penduduknya sudah sedang puasa, sementara dia sendiri tidak puasa. Apa hukumnya? Au bil aks, ataukah sebaliknya, safara shaiman li ru'yatil hilal, dia melakukan perjalanan dalam keadaan puasa karena sudah lihat hilal. Ketika sampai di tujuannya, wajadahum muftirin, dan dia dapatkan penduduk daerah tersebut tidak berpuasa. Famal hukmu kadzalika, dan di sini bagaimana hukumnya? Jawabannya, idza wajadahum shaimin, jika ia dapatkan penduduk itu pada berpuasa, wajaba alaihi muwafaqatuhum, maka dia wajib untuk seperti mereka, maksudnya juga dalam keadaan puasa. Wa idza wajadahum muftirin fayuftiru 'inda ramli. Adapun ketika sampai di daerah tersebut
dan dia dapati bahwa penduduknya itu tidak sedang puasa, maka menurut Ar-Ramli fayuftiru 'inda Ar-Ramli, maka dia juga dia berbuka dan tidak puasa. Wala yuftiru 'inda Ibnu Hajar, dan dia tidak berbuka, jadi artinya melanjutkan puasanya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Lianna shaumahu i'tamada ala yaqin. Karena puasanya itu i'tamada ala yaqin ru'ya, dia bersandar pada keyakinan dia lihat hilal, falam yajuz lahu mukhalafatuhu, maka dia tidak boleh menyelisih apa yang sudah tetap pada dirinya, itu dengan wajibnya berpuasa karena melihat hilal, bimujarradi wusulihi ila baladin akhar, hanya sekedar sampainya dia pada daerah yang lain yang penduduknya tidak berpuasa. Yang ketiga, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan shaiman. Ya, jika seorang yang melakukan perjalanan dari daerahnya pada akhir Ramadan dalam keadaan puasa, shaiman, bi adami ru'yatil hilal, karena belum terlihat hilal Syawal, ya. Au kana muftiran, ataukah dia sudah berbuka, ya, li ru'yatil hilal, karena melihat hilal. Itu dua hal, dia berpuasa karena tidak dilihat hilal, ataukah dia sudah berbuka karena lihat hilal. Ila baladin akhar, sampai di daerah yang lain, wa wajada ahlaha muftirin wa huwa shaim. Sementara dia dapati penduduk daerah tersebut tidak berpuasa, sementara dia sendiri puasa. Ataukah au wajadahum shaimin wa huwa muftir, ataukah sebaliknya, dia dapati penduduknya tersebut sedang berpuasa sementara dia sendiri tidak puasa. Famal hukmu, bagaimana, apa hukumnya? Jawabannya, fi kiltal halataini yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asah. Pada dua kondisi ini, yajibu alaihi, wajib bagi orang yang safar ini, muwafaqatuhum, ya, melakukan apa yang seperti penduduk itu lakukan. Jadi jika dia sedang berpuasa, sementara penduduknya sudah tidak puasa lagi, maka dia harus, jika dia tidak puasa dan mendapati penduduk daerah tersebut sedang puasa, maka dia juga wajib untuk menahan, untuk tidak makan atau minum. Alal asah, menurut pendapat yang asah dalam madhab, li'annahu sara minhum, karena ia sudah menjadi bagian dari penduduk tersebut. Sampai di sini, ya, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.